menurut saya pribadi, eh, jumlah ruangan jumlah ruangan yang ada di gedung-gedung kita itu masih sangat kurang, masih kurang. Contoh, sekarang itu Fakultas Kedokteran itu idealnya punya OSCE center. Saat ini untuk fasilitas gedung yang ada di kampus, alhamdulillah sudah sangat memadai. Karena kita lihat dari lingkungannya itu sudah sangat bersih dan juga ruangan-ruangan yang terdapat di dalam gedung itu juga sangat-sangat bersih. Dan juga adanya pendingin ruangan yang sangat membantu ketika kita melaksanakan praktikum. Saya ya itu tadi mungkin terkait toilet cuma di bagian gedung utama yang di lantai 1 yang dekat eh dekatkan dekat admin. Kemudian kalau lahan parkir, mungkin lahan parkir juga agak sedikit perlu ditata rapi. Jumlahnya yang cukup banyak serta WC-nya yang selalu bersih dan juga air yang selalu ada sehingga kita merasa nyaman ketika menggunakannya. Dan untuk lahan parkir, lahan parkirnya itu sendiri sudah cukup luas. Baik untuk fasilitas lab yang dimiliki oleh kampus program studi pendidikan dokter, menurut saya pribadi, saya sangat merasakan kenyamanan pada saat berada di lab karena pada laboratorium yang dimiliki oleh program studi pendidikan dokter, yang dimana itu pada ruangannya bersih dan untuk alat labnya yang dimiliki menurut saya lengkap, dan kemudian untuk perpustakaan yang dimiliki oleh kampus program studi pendidikan dokter menurut saya pribadi sangat nyaman digunakan. Sudah sesuai insya Allah. Kalau dari saya Dan akademik yang dimiliki oleh kampus program studi pendidikan dokter, menurut saya pribadi pelayanannya sangat baik karena dari situ di mana untuk stafnya cukup ramah, ceria, sopan dan santun dalam melayani mahasiswa. ya kita kan tidak tahu dokter kapan ada waktunya yang bisa sesuai dengan jadwal. Jadi kadang ya ada reschedule mungkin. Cuma yang saya mungkin perlu berikan masukan itu ya terkait jadwal kuliahnya itu kalau bisa jangan mengambil waktu malam karena mengingat nanti mungkin bisa jadi ada tugas. Takutnya nanti apalagi tugas yang diberikan pada hari itu dan deadline-nya juga pada hari itu, takutnya nanti tidak bisa dikerjakan dengan maksimal. Klinik ya, pembimbing klinik, dosen pembimbing klinik atau DPK itu sangat ramah dan selalu ada jadwalnya untuk kita konsul dan berdiskusi. Jadi saya cukup berani bilang kalau masih belum kampus masih belum memberikan fasilitas yang memadai ya untuk pengembangan minat dan bakat terkait secara kebijakan, fasilitas sarana dan prasarana. Saya rasa masih belum. Contoh kebijakan-kebijakan, misalnya mahasiswa pengen izin ini, pengen izin itu, pengen bikin kegiatan ini, sepertinya masih agak sulit ya. Kalau menurut saya sudah cukup. Mungkin karena di kampus atau daerah gedung itu sendiri sudah terdapat ruang perkuliahan, laboratorium, dan perpustakaan sudah ada. Mungkin untuk pengembangannya bisa lebih dikembangkan lagi, baik itu kualitas, kuantitas, dan masalah fasilitasnya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Supportnya yang lebih lagi, entah dalam hal kebijakan, peraturan, perizinan, bahkan sarana prasarana bisa dibantu lagi, bisa disupport dengan lebih baik lagi. Itu menurut saya, supaya bisa Menyarankan untuk kampus itu memberikan sebuah fasilitas bisa disebut juga tempat tinggal untuk mahasiswa-mahasiswa yang jauh rumahnya, jauh tempat tinggalnya, ataupun butuh mereka butuh tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Ya banyak, karena dalam setiap stasi itu sistem yang digunakan itu berbeda-beda. Jadi mahasiswa harus menyesuaikan atau harus cepat beradaptasi dari stase tersebut. Kemudian biasanya jadwalnya itu tidak menentu, jadi kita harus menyesuaikan atau mengikuti jadwal dari DPK-nya. Dan biasanya ada perubahan-perubahan yang tidak terkonfirmasi sebelumnya. kebijakan berubah, aturan-aturan juga bisa berubah. Contohnya seperti APD, aturan rotasi klinik, misalnya contoh saya ini
kemarin habis terkonfirmasi COVID ya. Nah, karena habis terkonfirmasi akhirnya tertunda lagi. Nah, itu tertunda lagi rotasi klinik saya yang harusnya mulai di bulan apa, akhirnya karena COVID dan aturannya harus swab PCR-nya negatif, akhirnya saya harus tunggu PCR negatif. Mungkin selama pandemi saat online itu kita lebih banyak ke teori. Ya, walaupun kita diberikan kasus, akhirnya kita kan juga membaca teori di online, jurnal, di buku. Alhamdulillah, kalaupun saat terjun offline itu lebih banyak hal-hal yang klinis, hal-hal yang lapangan yang jarang kita baca di teori. Jadi memang kan kadang ada yang sesuai teori, tapi ada juga yang tidak sesuai. Nah, selama pengetahuan di lapangan, alhamdulillah banyak ilmu itu lebih banyak diberikan, ditransfer oleh dari DPK ke mahasiswa, dan itu sangat berguna alhamdulillah. Kalau dari saya mungkin lebih ke doa, semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kegiatan-kegiatan kita seperti kegiatan praktek itu dapat dilaksanakan secara offline sehingga mahasiswa dapat mengembangkan soft skill-nya. Jadi saya harap mungkin ke depannya untuk masa berikutnya, demi memenuhi kompetensi dan pengalaman untuk para anak koas, alangkah baiknya aturan prokes dan aturan-aturan koas selama pandemi itu bisa tetap berjalan dengan ketat. Nah, itu pertama, bisa tetap prokesnya tetap ketat, aturan tetap ketat, tapi porsi pembelajaran di rumah sakitnya mungkin bisa ditambah lebih sedikit, ditambah banyaklah sedikit, atau mungkin full 4 minggu, misalnya 4 minggu di rumah sakit nggak apa-apa, karena sangat beda rasanya itu pengalaman di online dan offline itu sangat berbeda rasanya. Jadi saya pikir mungkin bisa rotasi offline saja full, cuman dengan prokes yang ketat seperti itu saja sih kalau yang penting menurut saya. Sekali yang dilakukan pihak kampus untuk mendukung pengetahuan kita. Untuk sarana prasarananya saya rasa sudah cukup puas ya dengan apa yang dilakukan oleh kampus.